Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Umi Barok. Saya adalah peserta diklat calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Magelang. Hari ini saya ditemani oleh pendamping saya, PP saya Ibu Veronica Rani, dan coach saya hari ini adalah Ibu Reno Hartanti. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi supervisi akademis yang telah dilaksanakan di kelas B2 kelas Bureno dan Taman Kanak-kanak di TK Islam Jamia Bogor. Saya akan langsung mempraktekkan supervisi akademik pasca observasi bersama Ibu Reno. Selamat siang Bu Reno. Selamat siang Bu Umi. Mana nih Bu Reno masih mengingat, masih progres ya? Lumayan. Baik, ini Bu Reno hari ini saya akan melakukan diskusi dengan Bu Reno kaitannya dengan supervisi akademis yang kemarin sudah kita laksanakan. Ini kelanjutannya dari pra observasi, observasi dan pasca observasinya. Hari ini kita akan khusus berdiskusi tentang pasca observasi. Setelah kemarin Bu Reno ngajar dan ditungguin sama Bu Umi gitu. Okay. Tujuannya hari ini adalah untuk menggali kembali kemampuan Bu Reno mencari apa yang kelemahan kemarin yang bisa kita tingkatkan menjadi kelebihannya Bu Reno, menjadi titik utamanya Bu Reno, apa sih khasnya Bu Reno sama apa kompetensinya yang masih bisa kita gali lagi dari Bu Reno gitu ya Bu Reno. Baik, langsung saja untuk kemarin untuk supervisi yang sudah kita lakukan ini adalah tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada kemarin Selasa. Kita akan mengidentifikasi, identifikasi itu kita akan melihat kesulitan atau melihat masalah yang Bu Reno alami di kelas kemarin, Bu Reno temukan di kelasnya kemarin. Ada kendala nggak Bu Reno? Biasanya sih setiap kita mengajar dengan anak-anak tuh pasti ada kendala, kadang ada sesuatu yang di luar rencana. Kemarin saat observasi juga begitu Bu Umi. Ya. Ada sih beberapa kendala yang muncul ya. Salah satunya kemarin kan kegiatannya anak-anak salah satunya menyimak atau melihat video kegiatan tentang Ramadan. Nah di situ saya sudah siapkan videonya, sudah saya siapkan laptopnya, kemudian speakernya juga sudah saya siapkan. Tapi setelah saya putar videonya itu ternyata menurut saya kok suaranya kok tidak maksimal gitu. Kalau misalnya didengar anak-anak itu mungkin misalnya dengar pun mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Mungkin terkendala dengan speakernya. Kebetulan hari kemarin itu hampir semua kelas itu kegiatannya kan menyimak video pembelajaran yang tentang Ramadan. Iya, betul. Jadi saya kebetulan bawa speaker dari rumah. Jadi kan biasanya yang di sekolah kan sudah ready ya, pokoknya sudah siap dipakai. Mungkin entah itu karena speakernya atau bagaimana kok suaranya kok kurang keras begitu Bu. Jadi menurut saya kok hasilnya kok kurang maksimal, jadi juga agak gelo juga kemarin kok itu speakernya kok bukan yang biasa saya pakai di kelas gitu. Satu itu kendalanya. Kemudian terkait dengan video pembelajaran juga di saat itu anak-anak itu saya bariskan duduk di alfabet masing-masing. Entah saya kok tidak ngajak anak-anak, yuk masuk sih, maju ke sini, kita mendekat ke laptopnya biar dengar dengan jelas speakernya itu. Tapi saya kok malah tidak mengajak anak maju. Malah anak-anak tetap duduk di alfabetnya. Jadi saya rasa mungkin kok ada beberapa anak yang duduknya di paling belakang itu mungkin kurang jelas mendengar videonya maupun suara maupun
video yang dilihatnya. Mungkin itu kendalanya Bu Umi. Ada lagi nggak Ada lagi. kendalanya? Kemudian saat kegiatan berikutnya kan anak-anak juga membuat poster. Poster itu gambarnya sudah disediakan oleh Bu Guru. Di situ anak hanya mewarnai dan menghias, dan nanti menghias dengan menjadi pegangan biar besok saat kita mengajaknya di kegiatan berikutnya apa itu bisa dibawa, bisa dipegang dengan nyaman. Nah di situ saat anak-anak mau mewarnai kan sudah kita siapkan 3 gambar. Iya. Jadi walaupun sudah kita lebihkan ya dari tiap gambar itu, tapi ada salah satu anak tuh yang terakhir ngambilnya itu pengennya gambar yang disukai itu sudah habis. Jadi aku maunya yang tadi, yang bukan yang ini. Walaupun sudah saya kasih pengertian, sudah saya bujuk ini juga bagus dan sebagainya, tapi banyak anaknya kok jadi mogok itu. Walaupun terkendala dengan itu, tapi saya usahakan tetap membujuk ya biar dia mau. Tapi alhamdulillah ada solusi langsung Bu Umi. Saat itu ada di kelas B yang satunya kan sama kegiatannya. Ada yang masuk di kelas, Bu Reno aku mau tukar gambarnya, gambar yang mana yang ini? Alhamdulillah ini Mas Ibram pas ada yang pas pengen gambar ini ya, alhamdulillah berarti ini sudah ada. Saya langsung kasih kepada anaknya. Alhamdulillah anak jadi ceria, nggak mogok lagi, jadi semangat. Ada solusinya. Iya, ada solusinya langsung. Kemudian ada lagi Bu Umi kendalanya saat evaluasi. Setelah kita kegiatan selesai kan kita evaluasi, dan di situ saya cermati kok ada beberapa anak yang masih bercerita dengan temannya di sebelahnya. Ada lagi yang di pojok sana kok malah mainan gitu. Jadi kendalanya di evaluasi itu masih ada anak yang bercerita sama ada yang masih main sendiri. Mungkin itu jadi saya harus lebih introspeksi ya. Mungkin saya yang masih kurang ada momen apa yang biar anak-anak menarik saat evaluasi begitu. Luar biasa, Breno menemukan 3 kesulitan ya Breno ya. Yang pertama adalah pas menonton video ada kendala di suaranya kurang keras, dan untuk anak-anak penataan posisi duduknya yang perlu dipastikan sama Bu Reno. Yang kemudian kedua adalah kegiatan mewarnai gambarnya kurang, ada anak-anak yang pengen gambar yang diinginkan ternyata habis gitu ya. Yang ketiga adalah pas evaluasi, ketika evaluasi ada beberapa anak yang masih cerita sendiri, belum fokus gitu ya. Nah, kita lanjutkan nih, karena Bu Reno sudah bisa mengevaluasi sendiri nih, ternyata menemukan sendiri kesulitannya di kelas kemarin. Kemudian rencananya Bu Reno untuk menyelesaikan masalah yang tadi muncul, kira-kira Bu Reno punya ide apa? Mungkin dari satu ya yang tadi lebih utama tuh tadi karena anak-anak menyimak video, jadi perangkat yang kita siapkan mungkin benar-benar harus kita cek dulu. Mungkin kelalaian saya saat mau mencoba memutar video kok tidak saya coba dulu. Nah, jadi mungkin itu sebagai evaluasi diri saya. Mungkin untuk kedepannya saya harus lebih cek lagi saat pembelajaran mau mulai itu semua sudah siap ya. Jadi antara laptop sama speakernya sudah siap, yang mungkin suaranya yang bisa lebih maksimal, lebih keras didengar anak-anak itu Bu. Solusi yang suara ya. Untuk posisi duduknya, posisi duduknya mungkin untuk berikutnya misalnya anak-anak ada kegiatan melihat video, saya upayakan anak tetap mendekat ke laptop, dan mungkin bisa saya atur duduknya. Misalnya ada yang di bawah, ada yang di belakangnya pakai kursi atau pakai baku panjang, kan di kelas ada meja panjang yang bisa untuk duduk di. Nah, mungkin dari itu sebagai evaluasi saya juga Bu Umi. Misalnya anak-anak saat mau melihat video, kita tata dulu posisi anaknya biar dia lebih nyaman dan lebih bisa menyimak video dengan baik gitu. Pengalaman itu adalah yang terbaik. Bu Reno hebat bisa menemukan solusinya sendiri hari ini. Kemudian untuk yang kertas gambarnya gimana ini Bu Reno? Menarik ini masalahnya. Kira-kira penyelesaiannya gimana Bu Reno? Walaupun sudah kita siapkan 3 macam dengan jumlah yang sudah kita semua sudah kita diperkirakan, tapi kan yang namanya minat anak tuh nggak bisa kita prediksi. Kadang ada yang sama, ada yang beda. Ternyata banyak dalam satu kelas itu, kebetulan banyak dalam
keinginan anak saat itu pengen gambar yang sama. Jadi mungkin gitu, kita harus lebih peka dengan anak-anak yang mungkin kalau misalnya dia kelihatannya kan tiap anak kan emosinya atau kepekaannya kita sudah paham tiap kelas anak-anak. Jadi mungkin kita harus lebih paham dengan anak tersebut. Kok kira-kira yang masih harus perlu misalnya prioritas ambil dulu biar dia bisa lebih leluasa memilihnya, mungkin kita kasih kesempatan, kita panggil, yuk kita pilih dulu mana yang mau dipilih, karena anak-anak yang seperti itu kan harus lebih kita kasih perhatian yang lebih biar dia lebih terlayani. Walaupun anak-anak yang lain tetap harus kita layani juga, tapi ada beberapa anak yang spesial memang harus kita upayakan biar anak-anak kegiatan di kelas bisa lebih berjalan dengan baik. Prioritas ya, berarti lebih mengenali anak-anak kembali. Kemudian yang ketiga, tentang masih ada anak yang cerita sendiri, saya evaluasi Bumi. Mungkin itu juga harus perlu dibenahi lagi. Mungkin sebelum evaluasi mungkin saya harus punya trik khusus biar untuk membangun anak-anak lebih fokus lagi, karena kalau udah siang tuh anak udah capek, pengennya sudah mau pulang dan sebagainya. Mungkin saya harus membangun fokus mereka, mungkin dengan menyanyi atau tepuk, atau mungkin dengan salah satu reward game. Mungkin bisa juga kita ngiming-ngiming pada anak-anak, siapa yang bisa menjawab, yuk nanti bisa pulang nomor 1. Mungkin itu Bumi. Jadi kita pinter-pinter kita membangun suasana di kelas biar lebih tetap semangat anak-anak belajarnya. Jadi anak-anak bisa lebih fokus. Mungkin itu Bumi. Betul, harus lebih pinter gurunya. Iya, gitu ya. Betul. Kreatif luar biasa penyelesaian masalahnya Bu Reno sudah ditemukan semua tadi, untuk mengecek kembali speakernya, kemudian mengatur posisi duduk, kemudian untuk kertasnya prioritas kepada anak yang butuh penanganan khusus diprioritaskan. Kemudian yang terakhir adalah dengan pemberian reward, dan ada bagaimana caranya, triknya Bu Reno perlu pembangunan triknya kembali untuk waktu evaluasinya. Luar biasa Bu Reno, terima kasih untuk penyelesaian masalahnya di kelas Bu Reno, semoga besok semakin bagus, tambah berkembang lagi nih Bu Reno. Kemudian untuk tindak lanjutnya Bu Reno kira-kira akan mempraktekkan ini tadi rencana aksinya Bu Reno, rencana yang sudah Bu Reno buat dengan bagus ini, mau Bu Reno terapkan mulai kapan? Mungkin secepatnya. Setiap kegiatan yang terkait dengan anak-anak harus melihat video, mungkin benar-benar harus sudah saya siapkan, baik itu laptop, video maupun speakernya harus sudah saya cek dulu. Itu mungkin sepele tapi ternyata jadi mengganggu. Betul. Menentukan hasil anak-anak, menentukan tujuannya. Ya, betul. Baik Bu Reno, bisa dimulai secepatnya. Kira-kira kapan ini secepatnya Bu Reno? Mungkin minggu-minggu ini Kak. Kadang kalau misalnya biar anak-anak tidak bosan kan, kadang juga kita lihat video gitu, biar kadang anak-anak hanya lihat mungkin ada beberapa anak yang suka apa kita tawari, walaupun hanya ice breaking atau tapi kan biar anak-anak lebih tertarik. Mungkin dari sisi saya gitu yang kecil-kecil, tapi bisa membenahi berpengaruh buat anak-anak itu, berpengaruh pada moodnya anak-anak selama pembelajaran gitu. Terima kasih Bu Reno untuk diskusinya hari ini, luar biasa. Bu Reno sudah berhasil menyelesaikan supervisinya Bu Reno dari pra observasi hingga pasca observasi. Semoga bermanfaat buat Bu Reno, benar-benar berpengalaman untuk pengembangan Bu Reno ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Reno. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.